supaya ketika pada saat kembali ke masyarakat luas, mereka bisa bekerja kembali tanpa disandra oleh SKCK itu ya. Citra dan nama baik dirinya tetap melekat sepanjang SKCK itu menjadi salah satu persyaratan. Yang ketiga, itu berpotensi terjadi diskriminasi upah dan hak-haknya dan martabatnya di dalam dunia kerja. Bahkan potensi untuk tidak diberi kesempatan untuk berkarir yang lebih baik, tidak bisa menjadi pimpinan. Karena dia dulu bekas narapidana, dia hanya akhirnya apa? Posisinya tidak bisa berkembang, kompetensinya tidak bisa juga ditingkatkan. Iya, salah satu dokumen persyaratan penting yang dilampirkan pada saat kita melamar pekerjaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah SKCK ya, Surat Kelakuan Catatan Kepolisian. Nah, surat ini biasanya diterbitkan oleh instansi kepolisian ya. Apakah seseorang itu pernah terlibat dalam tindakan kriminal atau tidak? Ya, mungkin seperti itu isi dari surat catatan kepolisian itu ya. Dan saat ini, Kementerian Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Pak Natalius Pigai itu sedang mendorong supaya SKCK itu dihapus. Ya, ini kabar yang sangat mengembirakan sekali bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi, Kementerian Hak Asasi Manusia itu sedang mendorong keras ya supaya SKCK itu dihapus dan mereka sedang melakukan komunikasi-komunikasi dengan Kapolri ya, dengan aparat penegak hukum. Dan juga mereka sudah menyampaikan ke DPR kalau saya tidak salah ya, supaya mendapat dukungan dari DPR terkait dengan program ya penghapusan SKCK itu. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu dokumen persyaratan pada saat kita melamar pekerjaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah SKCK itu ya. Apakah Anda pernah mengalami itu? Ya, saya pun juga pernah mengalami itu ya. Jadi bagi siapapun di negara ini yang mau melamar pekerjaan, pasti mereka melampirkan yang namanya SKCK itu ya. Siapapun itu ya, baik orang yang tidak pernah terlibat dalam tindak pidana maupun juga yang sudah pernah terlibat dalam tindak pidana. Jadi selalu melampirkan dokumen SKCK itu. Nah, dorongan dari Kementerian Hak Asasi Manusia ini berdasarkan masukan dari narapidana ya. Jadi mereka ya memiliki keinginan supaya ketika pada saat kembali ke masyarakat luas, mereka bisa bekerja kembali tanpa disandra oleh SKCK itu ya. Nah, saya kira ini suatu program atau terobosan yang sangat luar biasa dari Kementerian Hak Asasi Manusia ya. Saya kira ini juga bagian daripada penegakan hak asasi manusia di negara ini ya. Jadi penghapusan atau dorongan penghapusan SKCK itu hal yang sangat positif sekali. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan program ini, ide ini, supaya adanya penghapusan SKCK pada saat kita melamar pekerjaan? Atau seperti apa? Ya, Anda bisa memberikan pendapat Anda ya di kolom polling video ini ya. Di deskripsi video ini ada link. Link itu adalah link polling yang dibagikan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Anda bisa memberikan pendapat di situ. Apakah Anda setuju atau seperti apa? Dan Anda juga bisa memberikan komentar di video ini. Seperti apa pendapat Anda terkait dengan rencana atau ide dari Kementerian Hak Asasi Manusia itu untuk menghapus SKCK pada saat kita ya melamar pekerjaan. Berikanlah komentar Anda di kolom komentar video ini. Dan kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuannya disebar sebanyak-banyaknya supaya masyarakat Indonesia tahu dan mereka juga bisa memberikan komentar, bisa memberikan pendapat ya, baik di dalam video ini maupun juga di ya link deskripsi yang ada di dalam video ini. Bagaimana? Anda setuju? Kalau saya sih sangat setuju sekali ide ini ya. Ini ide yang sangat brilian, ide yang sangat luar biasa sekali dalam rangka penegakan HAM di Indonesia sehingga tidak ada diskriminasi orang dalam mendapatkan pekerjaan. Ya.
Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bereang. Ya.